Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa aqwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyun mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudigat. Fadzakir innafa anta mudzakir lasta alaihim bimusyaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu 'adzaban akbar. Inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang UZ muliakan, UZ takzimi. Pertama, senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji setiap hari diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa diberikan kepada kita nanti sampai nanti akhiril jannah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, uzat muliakan. Sering kita terbentur dengan keadaan di mana keadaan ini saling berbenturan antara positif dan negatif, antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah saling berbenturan. Ketika berbenturan itu mengeluarkan kilatan. Kilatan ini dinamakan inti daripada skenario yang ada. Inti skenario yang ada pada diri kita adalah apa? Iman. Kalau jiwa ini, tubuh ini, raga ini diskenario dengan orang di dalam gumpalan hati qalbi yang penuh keimanan, insya Allah uzat jamin deh antum semua akan selamat, bisa melaksanakan sholat zuhur, isya, asyar, semua sholat 5 waktu secara istiqomah. Uzat jamin deh kalau hati, gumpalan hati yang ada dalam hati ini sudah diskenario oleh iman, al-iman atau minu billahi, otomatis akan lari yang dinamakan tawakallah. Ketika masuk ke dalam tawakallah, masuklah lagi yang dinamakan dengan segala sesuatu yang diberikan itu adalah apa? Yang dinamakan inti tariqu ilal jannah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Skenario yang sudah ada ini kemudian didomisili, didominan, kemudian dimasuki segala sesuatu yang berhantaman, berhamburan. Inilah intisari yang memasuki, mulai merusak daripada komunitas yang ada mulai masuk. Siapa komunitas itu yang mulai masuk? Yaitu iblis. Iblis mulai masuk membisikin agar iman kita buang, agar hati kita kandas dalam luar iman, agar hati kita menjadi hati yang kerdil, yang dungkil alias kering, gak ada apa-apanya sama sekali. Ini merupakan suatu tanda-tanda di mana orang ketika diingatkan dengan lisan tidak mau dengarin, kemudian dengan perasaan kagak mau, dengan hati pun dia kagak mau dengar. Ini lemah-lemahnya iman sudah mulai bergelumung dalam hati kita. Jangan sampai terjadi seperti ini. Karena apa? Alangkah jeleknya, alangkah nistanya manusia apabila dalam keadaan di dalam kandungan skenario, di mana skenario itu didasari dengan bukan iman lagi, tetapi tipisnya iman, kemudian ratusan dan bisikan iblis. Di mana iblis ini nanti akan muncul lagi dengan bisikan-bisikan yang dinamakan Kaula Dajjal, Kaula Ya'jud dan Ma'jud. Nanti mereka ini yang akan merusak daripada iman kita. Mereka nantilah yang akan membuluskan kita, mendorong kita, mengajak kita, menghancurkan iman-iman kita. Untuk apa? Jadi teman di mana? Teman ngopi di neraka. Ngopi tapi di neraka, ngopi air panas tidak pernah ada dinginnya.
akan menghilangkan haus. Neraka jahanam. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau sudah kita didominasi dengan akhlak yang jelek, temannya kita ngopi di neraka, Masya Allah. Suatu riwayat mengatakan, yaitu suatu saat nanti ketika yaumul hisab, ini hisab belum dimulai, ya, hisab belum dimulai. Jadi hisab itu mau dimulai. Sebelum hisab dimulai ini, riwayat mengatakan muncullah seekor ular. Seekor ular ini muncul dari neraka. Dia suruhan Allah Subhanahu wa taala muncul dari neraka. Iya, pandangannya kejam, taringnya Masya Allah, tajamnya setajam 70 pedang, ekornya bisa membabat orang manusia, bisa hangus semuanya. Pokoknya menakutkan sekali ini. Ini muncul dari neraka jahanam, muncul sebelum yaumul hisab dimulai. Kemudian orang ini, binatang ini bisa bicara sebagaimana manusia, bicaranya fasih, bahasanya tertata, semuanya rapi. Kemudian dia bilang, aku disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hamba-hamba Allah yang masuk dalam 3 golongan. Golongan pertama, mereka-mereka yang akhlaknya buruk, alias akhlaknya jelek. Ini yang orang-orang manusia yang akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, patok ini. Sebagaimana ayam mematoki makanan, dipatokin semua ini. Di sebelum hisab, dipatoki semua, setelah itu dibawa, dilempar ke neraka jahanam. Jadi golongan pertama tadi, golongan yang akhlaknya rusak, golongan orang yang sombongnya minta ampun. Makanya antum semua jangan sombong. Jadikanlah akhlak kalian semua menjadi akhlakul karimah. Kita semua tidak ada. Apa dikira Uzair di sini terus akhlaknya mulia, akhlakul karimah? Enggak. Kita manusia, sama-sama manusia. Uzair juga manusia. Alias Uzair juga banyak dosa, banyak berkelimbang dosa. Apa yang Uzair katakan, apa yang Uzair sampaikan kadang salah, Uzair nanggung dosanya. Maka dari itu kita di sini sama-sama belajar, saling mengingatkan, saling merangkul sesama muslim. Karena apa? Kita terbias, terdeteksi dengan ikatan yang nama ikatan saudara. Siapa saudara kita? Sesama muslim. Makanya saling mengingatkan. Jangan sampai masuk ke dalam golongan di mana kita dipatokin golongan orang yang akhlaknya rusak. Akhlaknya bukan akhlak kalimat, tapi akhlak yang bejat, akhlak yang mencerminkan nar selamanya di neraka, dan kesombongan yang luar biasa. Kita terhindar. Ini dipatokin oleh hewan tadi, ular tadi, kemudian dilempar ke neraka jahanam. Kemudian ular tadi naik lagi untuk mematok golongan yang kedua. Siapa golongan yang kedua ini? Yaitu hamba Allah, umat Muhammad yang membikin atau berbuat atau membikin Allah dan Rasulnya murka. Dengan apa? Kalau kita membikin Allah murka, tahu sendiri dengan kemaksiatan yang kita kerjakan setiap hari, tidak pernah mengenal taubatan nasuha, maka ini akan membuat Allah dan Rasul kita murka. Kita tidak pernah berzikir, tidak pernah bersolawat apapun bentuknya, membikin Allah dan Rasul kita murka. Kenapa? Ini dipatokin semua. Dipatokin orang-orang ini yang membikin akhlak golongan kedua, yaitu membikin Allah dan Rasulnya murka, dipatokin. Kemudian dia turun, dilempar ke neraka jahanam. Jadi sebelum dikesap sudah 2 golongan masuk ke neraka jahanam. Masya Allah. Setelah itu keluar lagi, dia muncul yang ketiga kalinya, ular ini tadi mematok untuk golongan yang ketiga, yaitu golongan apa? Golongan hamba Allah, umat Muhammad yang suka melukis, membikin patung, membikin segala sesuatu yang bernyawa. Dipatokin ini, dipatokin. Jadi hati-hati. Salah satu riwayat menyebutkan ketika kita melukis atau membikin patung, nanti Allah suruh kita untuk memberikan nyawa. Apakah kita sanggup memberikan nyawa? Ini yang kadang-kadang membuat kita untuk tidak bisa introspeksi diri. Terus kemudian bagaimana? Makanya di situ ada salah satu hadis mengatakan, Innallaha wa rasuli karomal bayi al khamri wal maitati wal khinziri wal asnom. Ini yang keempat ini. Wal asnom yaitu dengan patung sesuatu yang bernyawa.
Allah mengharamkan. Terus kemudian bagaimana kalau kehidupan kita, kegiatan kita setiap harinya seperti melukis, kemudian menggambarkan segala sesuatu, membuat patung. Bagaimana ini? Nanti akan dipertanggungjawabkan sendiri, antum pertanggungjawabkan sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, tidak usah banyak melihat sana, melihat sini, mendustakan segala apa, enggak usah. Apapun bentuknya yang terjadi, segala A menjadi A, B menjadi B, C akan menjadi C. Sekali itu Allah larang, innallaha karamal bai'al khamri. Jadi di sini sebutkan innallaha wa rasuli. Sungguhnya Allah dan Rasul karamal bai'al khamri, mengharamkan yaitu minuman keras. Wal maitati dal bangkai, wal khinziri dan babi, wal asnam dan segala sesuatu yang berhubungan dengan melukis, yang berhubungan dengan memberikan nyawa. Salah satu riwayat seperti apa yang kita bilang, ketika itu Jibril tidak mau masuk ke dalam. Kenapa Jibril tidak masuk ke rumah? Kenapa mereka tidak mau masuk ke rumah? Karena rumah itu banyak patungnya, banyak bonekanya, banyak segala sesuatu yang berbau mata. Ini kadang-kadang mengurangi daripada rezeki kita, mengurangi daripada berkah kita. Makanya mereka dzurriyyah Nabi, mereka keturunan Rasulullah SAW, mereka yang ngerti agama, dipikir jangan sekali-kali kita mengkoleksi segala sesuatu yang berbau nyawa. Apapun itu bentuknya yang berbau nyawa, hindari. Karena ini akan mengurangi berkah. Kenapa mengurangi berkah? Malaikat gak mau masuk ke dalam rumah kita. Mereka ini dipatokin semua sama ular tadi, kemudian dilempar kemana? Ke neraka jahanam. Coba bisa dibayangin, ketika dilempar ke neraka jahanam, padahal dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, siapa aja yang ada, dari panasnya api neraka. Ini malah diambil, dipatokin, dilempar ke neraka jahanam. Masya Allah, bisa dibayangin bagaimana neraka jahanam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad, untuk umat baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menerima berita ini dari Jibril, Rasulullah langsung pingsan 3 hari 3 malam, gak bisa bangun. Matanya bengkak karena apa? Dia ingat umatnya, umati. Bagaimana nanti umatku ketika di neraka jahanam? Dia mohon terus pada Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah ini bisa mengayomi umatnya. Kalau bisa umat Muhammad ini semua bisa masuk surga. La tariqul jannah. Semua bisa masuk surga. Tapi bagaimana dengan kita? Kondisi kita yang masih ada di dunia ini senantiasa mentelantarkan daripada risalah-risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita menyingkirkan daripada petuah-petuah ataupun suri tauladan dari baginda Rasulullah SAW. Senantiasa kita mengabaikan dengan segalanya ini. Sehingga apa terjadi? Apakah kita patut menjadi umat Muhammad? Apakah kita patut menjadi umat baginda Rasulullah SAW? Pikir 5 kali. Kita bisa koreksi diri kita. Bagaimana perjuangan baginda Rasulullah SAW ketika nanti di padang mahsyar, ketika nanti yaumul hisab, ketika nanti yaumul hisab, perjuangannya Masya Allah minta ampun, berjuang mati-matian. Demi siapa? Demi umatnya, demi menyelamatkan umatnya, agar umatnya bisa masuk ke surga. Sujud berapa ribu kali Allah memberikan syafaat pada Rasulullah SAW. Untuk siapa? Untuk umat Muhammad. Maka dari itu, kalau kita ngerti, kalau kita cinta pada baginda Rasulullah SAW, segala suatu tindak tanduk kita, lisan kita, semua indera-indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita banyak bersyukur, mensyukuri nikmat fitriyah ini, sebanyak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Mensyukur nikmat dan tidak meninggalkan ibadah apapun itu. Rata-rata ketika kita di dunia, ketika kita nggak punya, ingat sama Allah, zikir banyak pada baginda Rasulullah SAW dengan sholawat. Ketika kita mendapat banyak rezeki, lupa
Kebanyakan lupa. Jangankan itu, memberikan santunan anak yatim kagak mau, memberikan pada fakir miskin, apalagi memberikan orang minta-minta malah ditolak. Subhanallah. Jangan sampai kita terjadi seperti ini, di mana harta memperbudak kita untuk lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita balik semuanya dengan telegram seperti ini. Kita balik, kita jadikan bahwa kita perbudak harta ini. Kita perbudak dengan modernisasi yang ada. Untuk apa? Untuk beribadah pada Allah, untuk jihad pada Allah, untuk mengembangkan dan dakwah kepada jalan Allah. Ini yang penting. Sehingga apa yang Allah berikan dalam apapun bentuknya, Allah masih memberikan naungan kepada kita, memberikan syafaat kepada kita, menjadikan kita bersatu dengan umat baginda Rasulullah SAW, bahkan menjadikan kita golongan ulama, golongan aulia, golongan yaitu para Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita harus sekarang banyak berpikir. Jangan sampai kita masuk 3 golongan tadi, di mana golongan tadi tidak perlu kita untuk kita ikutin. Kalau bisa kita jauhin, kita hindari. Sekarang pikir 5 kali. Semoga bermanfaat, dijauhkan kita dari segala azab yang ada. Lebih-lebih akhir-akhir ini banyak musibah, bencana, banjir di mana-mana. Mudah-mudahan antum semua yang istiqomah dalam mendengarkan pencerahan ini, Ustaz doain agar antum diselamatin dari segala musibah yang ada, dari segala bencana yang ada, dari segala kesulitan yang ada, yang susah diangkat susahnya, yang sakit diangkat sakitnya, yang punya hutang dilunasi hutangnya, yang punya kesulitan yang tidak bisa dipecahkan, Allah akan pecahkan dengan takwa Allah. Dan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.